Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa maulana wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Teman-teman semua, mari kita ngaji kitab Mishkatul Anwar karya Imam Ghazali. Dan seperti biasa, mari kita mulai ngaji kita malam ini dengan bacaan hadiah Al-Fatihah ya. Ila ruhi nabiyina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, ila arwahil anbiya'i wal mursalin, wa ila arwahil ali wal ashabi ajma'in, wa ila arwahil awliya'i wa syuhada'i was salihin, khususan ila ruhi sultanil awliya' Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, wa ila ruhil imam Al-Junaid Al-Baghdadi, wa ila ruhi Syekh Al-Akbar Muhyiddin Ibn Arabi, wa ila arwahi awliya'illahi ta'ala ashabi turuqil mu'tabarah wa awliya'illahi ta'ala fi ardi Jawah, wa tasallahu asrarahum wa nawwara dharaihahum wa a'ada alaina min barakatihim wa nafa'ana bi ulumihim, wa ila ruhi sahibil ikhya hujjatil islam Abi Hamid Al-Ghazali qaddasallahu sirrah wa nawwara dharihah wa barakatihi wa nafa'ana bi ulumih, wa ila arwahi ulama'ina muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama, wa nakhussu khususan ruha Hadratus Syekh Hashim Asy'ari, Kiai Wahid Hashim Gusdur, Kiai As'ad Samsul Arifin, Kiai Abdullah Hasbullah, Kiai Bisi Sansuri, Kiai Ma'sum, Kiai Ali Ma'sum, Kiai Abdullah Salam, Kiai Sa'al Mahfud, wa ila ruhi Abi Kiai Abdullah Rifai, wa ruhi ummi Nyai Salamah, wa ruhi ummi Nyai Fatmah, wa farallahu dzunubahum wa satara ayyubahum wa ya'li darajatihim. Dan minta bacaan Al-Fatihah untuk kesembuhan Mbak Wilawati, teman saya yang sekarang masih dirawat di rumah sakit. Semoga segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahum jami'an Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin. Rabbi yassir wa a'in. Kitab Mishkatul Anwar halaman 104 edisi Darul Minhaj. Wa ammal khamisu wa huwa ruhul qudsiyun nabawiyyul mansubu ilal awliya'i idza kana fi ghayatis safai wasyarafi. Kita masih berbicara mengenai tingkatan-tingkatan roh ya. Ada 5. Ini yang terakhir, wa ammal khamisu. Adapun roh yang kelima ya. Wahua, roh yang kelima itu disebut ar-ruhul qudsi, roh yang suci, an-nabawiyyu yang bersifat kenabian ya. An-nabawiyyu yang bersifat kenabian ya. Jadi prophetic spirit ya, roh kenabian. Al-mansubu yang dinisbatkan ilal awliya'i kepada para wali-wali. Idza kana, jika ada roh ini fi ghayatis safai, di dalam keadaan puncaknya kebersihan, wasyarafi, dan kemuliaan. Ini roh yang kelima, roh kenabian, roh yang suci ya, the holy prophetic spirit ya, roh kenabian. Nah, ini roh yang paling tinggi ya, roh yang dalam keadaan cemerlang, dalam keadaan suci ya, dan mencapai puncak kerohanian yang paling tinggi. Ini biasanya dimiliki oleh para wali-wali, dan ini juga tidak semua wali punya roh seperti ini, hanya wali-wali khusus ya. Dan juga para nabi-nabi ya. Wa kanatir ruhu, dan ada ar-ruhul mufakkiratu. Roh yang berpikir, roh yang bernalar, yaitu kemarin roh yang nomor 4 ya, tingkatan keempat, ar-ruh al-fikri ya. Nah, ini roh yang punya kemampuan menalar ini, punya kemampuan rasional ya.
Mungqasimatan terbagi ilama kepada roh, yahtaju yang butuh ma ila ta'limin kepada pengajaran, perlu dididik, wa tambihin dan diberikan peringatan berupa ya pelajaran di kelas, di sekolah ya. Wa madadin dan pertolongan min kharijin dari luar. Hatta yastamirra sehingga terus menerus, sehingga konstan ya, permanen roh ini fi anwa'il ma'arifi di dalam menerima segala bentuk pengetahuan. Jadi roh itu ada dua ya, roh yang keempat itu yaitu ar-ruhul fikri itu. Ini kembali sedikit mundur ke belakang, ar-ruhul mufakkirah ya. Dalam diri manusia itu ada roh yang punya kemampuan menalar. Nah, roh ini dibagi dua. Ada roh yang supaya dia mendapatkan pengetahuan itu perlu asupan dari luar ya. Berupa apa? Ya baca informasi, baca buku, perlu diingatkan atau diajari oleh dosen, oleh kiai, perlu mendengarkan berita di TV atau menonton ya, mendengar di radio. Radio mah udah jadul banget ya, sekarang udah jarang orang dengerin berita di radio ya. Ya pokoknya jadi ada roh yang sumber pengetahuannya itu datang dari luar ya. Itu yang pertama. Wa ba'duha dan sebagian dari roh al-mufakkirah ini yakunu ada fi syiddatis safai, di dalam kuatnya bersih, kebersihannya. Jadi dia cemerlang sekali bersih. Ka'annahu yatanabbahu, seolah-olah roh ini yatanabbahu, teringatkan roh ini. Dia mendapatkan peringatan, maksudnya recall, mengingat. Orang itu kan punya ilmu itu kan seperti mengingat kan. Jadi ilmu kan tersimpan di dalam otak kita, begitu kita butuh, kita, kalau dalam komputer itu kan ada istilah retrieve ya, diambil dari almari berupa yaitu internal memori itu ya, hard drive ya, atau memori internal, diambil dari sana. Nah, karena kita butuh ya, lalu kita butuh itu kita ambil, lalu pengetahuan itu hadir dalam pikiran kita. Nah, tapi ada juga roh ini yang karena bersihnya, karena cemerlangnya, ka'annahu yatanabbahu binafsi, dia ingat dengan binafsi, dengan dirinya roh ini, min ghairi madadin, tanpa pertolongan, min khorizin dari luar. Jadi dia untuk mendapatkan pengetahuan itu nggak perlu guru. Jadi pengetahuan itu muncul dari dalam. Fabil hari, maka mana tadi? Fabil hari, maka layaklah, maka layak an yu'abbar, untuk diungkapkan, disebut maksudnya ya, an yu'abbar, untuk disebut anis sofi, dari roh yang bersih tadi itu, al balighil isti'dadi, yang mencapai puncak dalam kesiapannya ya, yang sangat kuat kesiapannya ya, yang sampai puncak kesiapannya dia untuk menerima pengetahuan itu begitu tingginya. Nah, roh yang seperti ini layak untuk disebut bi annahu yakadu zaituhu yudhi'u, bi annahu, sesungguhnya roh ini, yakadu zaituhu, hampir-hampir minyaknya roh ini, yudhi'u, bersinar, zaitu ini, zaituhu, minyaknya, walau lam tamsashu narun, walaupun tidak menyentuhhu, kepada zaitun, kepada minyaknya ini, narun, api. Nah, ini kan kembali kepada ayat dalam surat An-Nur. Ini kan kita sedang menafsirkan perlambang-perlambang di dalam surat An-Nur itu. Dalam surat An-Nur kan ada bagian yang bunyinya apa itu ya, jadi nur Allah itu kan diserupakan dengan lampu teplok. Ini kembali kepada lampu teplok kemarin ya. Mathalu nurihi kamishkatin. Nur itu seperti lampu yang ada di dalam ceruk, dalam tembok yang ada bolongannya, ada lubangnya untuk menaruh lampu itu. Kamishkatin fiha misbah. Miskah, ceruk itu ada lampu teploknya ya. Al misbahu fi zujajah, lampu ini
Lampu ini ya berarti sinarnya itu, apinya yang di dalam lampu itu fi zujajatin, dikelilingi dengan apa namanya, kaca ya. Nah, kaca ini kemarin kan diserupakan dengan ruhul khayali ya. Az-zujajatu ka'annahu kaukabun durriyun, kaca yang melindungi api supaya tidak terhembus oleh angin sehingga mati, karena lampu teplok ini bukan lampu listrik ya. Ka'annahu az-zujajatu ka'annahu kaukabun durriyun, saking cemerlangnya kaca ini seperti bintang yang bersinar ya. Bintang yang seperti permata ya. Ka'annahu kaukabun durriyun yuqadu min syajaratin zaitunatin. Lampu ini yuqadu min syajaratin, dihidupkan, apinya lampu ini ya, itu dihidupkan dengan minyak yang minyak ini berasal dari pohon. Pohon ini pohon zaitun ya. Yuqadu min syajaratin zaitunatin la syarqiyatin wala ghurbiyatin yakadu zaituha yudhi'u. Wah, ini ayatnya ini. Jadi ada lampu ini yang dihidupkan ya melalui bahan bakar namanya minyak zaitun. Minyak ini begitu bersihnya sehingga dia itu walaupun nggak disulut dengan api, itu dia sudah bersinar, saking cemerlangnya, saking bersihnya minyak zaitun itu. Nah, ini perlambang ruh yang namanya ruhul qudsiyun nabawi, ruh manusia yang begitu bersihnya dia bisa menerima pengetahuan itu dari dalam dirinya. Ya tadi itu seperti minyak zaitun yang saking bersihnya dia bersinar, tidak butuh sinar dari luar, dari dirinya sendiri sudah muncul cahaya itu. Nah itulah, jadi roh nabawi, al-qudsiyun nabawi, roh yang bersifat kenabian, itu roh yang bercahaya dari dirinya sendiri. Dia seperti matahari, jadi cahayanya bukan datang dari luar. Beda dengan rembulan. Rembulan itu kan bersinar tapi sinarnya kan bersifat derivatif. Artinya derivatif itu diambil ya, derivatif ya, diambil dari sinarnya matahari. Sehingga dia punya sinar, punya pengetahuan, tapi pengetahuannya itu datang dari luar ya. Karena kuliah, karena baca buku, karena ada ceramah. Nah, itu adalah roh yang tingkatannya lebih rendah sedikit ya. Yang paling tinggi tadi itu roh yang bercahaya dari dalam dirinya sendiri. Inilah perlambang dari roh yang bersifat kenabian, yang suci. Itu dalam Quran tadi itu perlambangnya seperti minyak zaitun yang menjadi bahan bakarnya api. Minyak ini begitu bersihnya, dia bersinar walaupun tidak tersentuh api. Walau lam tamsashu nar ya. Idh minal awliyai, karena sebagian dari para wali-wali, man ada orang, yakadu yang hampir-hampir saja, yusyriku, bersinar nuruhu cahayanya, rohnya man ini, ya, hatta yakada, sehingga hampir-hampir saja, ya, man tadi, yastaghni, tidak butuh man ini an madadil anbiya'i, dari pertolongan para nabi-nabi. Jadi ada orang-orang itu, para wali-wali ya, yang saking bersihnya rohnya itu, sehingga tanpa pertolongan nabi-nabi, dalam pengertian tidak perlu ajaran dari para nabi-nabi, seolah-olah ya, meskipun tidak terjadi sesungguhnya, seolah-olah kalaupun tidak ada pengetahuan yang datang dari para nabi-nabi itu, dia bisa juga dapat pengetahuan langsung dari Allah itu. Jenengan percaya atau tidak, ini kejadian terhadap beberapa orang-orang besar dalam sejarah Islam ya. Misalnya ya, contoh yang paling bagus dan terkenal adalah Ibnu Arabi ya. Ibnu Arabi itu ngarang kitab Al-Futuhat Al-Makkiyah itu. Berapa jilid itu? Ada 6 atau 7 jilid itu. Itu Al-Futuhatul Makkiyah itu ditulis ya waktu Ibnu Arabi ada di Mekah, di samping Ka'bah di Masjidil Haram ya. Jadi ditulis itu tangannya bergerak sendiri itu.
Jadi seolah-olah didikte langsung dari sono itu. Ketika dia nulis kitab Fususul Hikam, yaitu semacam ringkasan dari kitab Futuhat Makkiyah itu, yang merupakan inti dari seluruh ajaran Ibnu Arabi. Kitab Fususul Hikam itu ditulis oleh Ibnu Arabi juga begitu. Itu kayak diimla, didikte oleh yang di atas itu. Tangannya bergerak sendiri. Nah itu contoh orang yang karena rohnya begitu bersih ya, itu dia bisa mendapatkan pengetahuan dari dalam, bercahaya dari dirinya sendiri, tidak butuh pertolongan dari luar itu ya. Wafil anbiya, dan di dalam di antara para nabi-nabi, man ada juga nabi yakadu yastaghni, yakadu yang hampir-hampir, man yaitu nabi yastaghni tidak butuh nabi ini an madadil malaikati dari pertolongan malaikat-malaikat ya. Nggak butuh wahyu, jadi wahyunya datang langsung ke dalam, tidak melalui perantaraan para malaikat. Jadi nabi itu sendiri juga bertingkat-tingkat ya. Nabi itu tidak satu level. Nabi itu juga levelnya beda-beda ya. Ada nabi yang dalam istilah Islam atau istilah ilmu tauhid itu ya disebut dengan nabi ulul azmi ya. Nabi-nabi yang punya daya tekad yang kuat sekali ya. Ya artinya dia punya kemampuan rohani yang di atas nabi-nabi yang lain. Ya salah satunya nabi kita, Nabi Muhammad SAW itu termasuk ulul azmi. Nabi-nabi yang punya kekuatan rohani yang begitu kuat ya. Tingkatan ini, kecemerlangan rohnya ini sampai ke tingkat yang paling puncak ya. Nah itu. Jadi nabi-nabi yang seperti ini itu seolah-olah nggak butuh malaikat ya. Karena pengetahuan itu datang langsung dari Allah kepada dirinya. Fahadal mithalu, maka perlambang ini muwafiqun itu cocok, yaitu perlambang berupa minyak yang bisa bersinar tanpa tersentuh oleh api, saking cemerlangnya minyak itu. Muwafiqun itu cocok lihadal qismi, kepada bagian atau kepada jenis yang ini, yaitu roh kelima ini. Inilah roh kelima ya. Jadi kita sudah menyelesaikan keterangan tentang 5 jenis roh manusia. Ar-ruhul hassas, ar-ruhul khayali, ar-ruhul fikri, al-aqli, ar-ruhul fikri, terakhir ar-ruhul qudsiyun nabawi. Inilah tingkatan-tingkatan rohani manusia atau roh manusia. Roh ini berupa daya, kekuatan yang ada pada diri kita, nggak kelihatan itu. Tetapi dampaknya atau jejak-jejaknya ya itu kita rasakan ya. Jadi roh itu di mana letaknya? Itu kita nggak bisa pinpoint, itu nggak bisa itu. Ya tentu saja alat atau instrumen untuk bekerjanya roh ini ada 2. Ya, ada 2 yaitu brain, otak ya. Dan roh yang di dalam konsepsi para sufi-sufi Islam ya, para rohaniawan dan para ahli-ahli ilmu kebatinan Islam, para sufi-sufi itu ada dalam dada ini. Ya kalau ilmu neurologi modern yang sifatnya materialistik ya nggak percaya itu, ya nggak apa-apa. Tapi kalau dalam konsepsi Islam ya, ilmu kebatinan Islam, ilmu rohani Islam, itu tempatnya roh ini ya itu ada 2 ya. Ada di kepala yang disebut dengan brain itu meskipun kita nggak bisa menjelaskan atau bisa menunjuk di titik mana yang namanya roh itu bekerja dalam otak manusia itu ya nggak bisa, karena dalam kitab Ihya dalam bagian pertama ya yang kita baca 4 tahun yang lalu, roh itu kan latifatun rabbaniyatun, itu disebut begitu kan, latifatun rabbaniyatun, suatu hal, suatu makhluk halus itu ya, bersifat ketuhanan. Kenapa ketuhanan? Ya karena memang sumbernya dari Allah ya.
roh manusia itu sumbernya dari Allah. Karena itu disebut latifatun rabbaniyatun, barang yang halus yang bersifat ketuhanan yang membuat manusia itu bisa memperoleh pengetahuan. Itulah roh itu. Luar biasa. Roh itu kalau kita telusuri ya, kita dalami gitu, itu masya Allah, itu ya betapa bersyukurnya kita ya diberikan kekuatan seperti ini oleh Allah, itu roh itu ya. Itu luar biasa, dan nikmatnya kan luar biasa kalau kita punya roh itu bisa menikmati informasi, pengetahuan, ada ilmu, ada ilham ya. Semua itu kan kita nikmati karena kita punya roh ya. Wa idza kanat, dan jika ada hadhil anwaru, cahaya-cahaya ini, yaitu cahaya-cahaya berupa roh yang 5 tingkatan tadi itu, ba'duha ala ba'din, sebagian dari anwar cahaya-cahaya ini ala ba'din, di atas yang lain. Jadi roh ini tidak setara, ada hierarkinya. Jadi yang paling tinggi ya ar-ruhul qudsiyun nabawi, roh kenabian yang suci. Di bawahnya ar-ruhul fikri, roh yang berupa intelek ya, punya kemampuan untuk menalar ya. Ruhul akli di bawahnya, roh yang punya kemampuan yaitu mengetahui hal-hal yang bersifat a priori ya, sesuatu yang bersifat ada dalam diri kita sejak kita lahir ya. Jadi ada sesuatu yang secara a priori itu ada pada diri kita ya, dalam diri kita ya, apa itu yang dalam filsafatnya Immanuel Kant dari Jerman itu yang disebut yaitu kemampuan-kemampuan pada diri manusia yang membuat kita itu bisa memahami dan mendapatkan pengetahuan. Pengetahuan itu kan datang kepada pikiran manusia karena ada kemampuan-kemampuan ya, ada pengetahuan-pengetahuan yang bersifat kategoris ya, dalam otak manusia, dalam roh manusia, yang itu tidak kita peroleh dengan belajar ya, datang aja dari dalam diri kita. Misalnya dalam diri kita itu kan ada konsep mengenai ruang. Jadi segala hal itu kan berada dalam ruang, yang dalam istilah ilmu kalam dalam Islam itu disebut dengan tahayyuz ya. Jadi ketika kita melihat objek-objek di luar diri kita di dunia ini ya, itu kan dengan sendirinya itu kita memahami dan melihat barang-barang di sekitar kita itu sebagai barang-barang yang berada dalam ruang. Nggak mungkin barang itu tidak dalam ruang, itu nggak mungkin ya. Jadi di dalam diri kita itu ada satu, Allah itu meletakkan dalam diri kita semacam pemahaman yang sudah tertanam a priori ya, atau dalam istilah bahasa Arab disebut dengan al-badihiyat, al-awwaliyat ya, sesuatu yang pertama. Kenapa pertama? Ya sudah muncul dalam diri kita begitu. Kita itu punya konsep mengenai ruang itu ya, mengenai waktu, mengenai angka itu sudah ada dalam diri kita itu ya. Nah, itu semua pemberian dari Allah semua itu. Jadi pengetahuan itu bertingkat-tingkat. Nah, karena pengetahuan ini bertingkat-tingkat, fal hissi, maka pengetahuan yang bersifat sensual, artinya sensual itu bersifat indera, ya, sesuatu yang diperoleh karena sensis, karena indera kita, mata, hidung, ya, penciuman, pencecapan, perabaan, itu kan indera 5 itu. Jadi pengetahuan yang bersifat sensual yang diperoleh melalui daya berupa indera kita. Nah, pengetahuan seperti itu, roh yang bersifat hissi itu huwal awwal, roh yang tingkat pertama. Ini dasar.
Jadi jenengan itu tidak bisa dapat pengetahuan kalau tidak ada roh yang pada tingkat paling elementer ini, paling dasar ini. Itulah terjadinya pengetahuan dalam diri kita itu. Pertama karena ada panca indera, al-hissi, ada roh yang bersifat hissi. Itu tingkat pertama. Wahua roh yang bersifat hissi ini, bersifat indrawi ini, katautiati seperti apa? Dasar, lambaran ya. Seperti karpet yang melambari sesuatu yang ada di atasnya. Watamhidi dan seperti mukaddimah, persiapan ya. Lil khayali kepada roh khayali yang ada di atasnya. Karena roh yang paling bawah itu kan ar-ruhul hissi. Roh yang bersifat indrawi ya. Nah, ini roh yang berupa landasan dia. Landasan untuk roh di atasnya yaitu ar-ruhul khayali. Jadi ini sebetulnya teori pengetahuan ini, teori kognisi ya, cognition. Kenapa sih kok belajar kayak begini ya? Apa ya? Ya supaya kita itu ngerti cara kerja roh dalam diri kita itu seperti apa ya. Jadi ini sebetulnya ilmu seperti ini, Mishkatul Anwar ini ilmu yang membantu kita untuk ngerayangi diri sendiri itu ya. Bagaimana sih mekaniknya itu, cara kerja roh kita itu kayak apa? Kok kita bisa tahu itu gimana prosesnya tahu itu? Kan jenengan nggak pernah mikir kan? Tahu-tahu kok tahu gitu? Kok tahu itu gimana caranya tahu itu? Ya. Seperti mesin itu bekerja dengan cara tertentu. Nah manusia itu kan punya mesin dalam dirinya itu, mesin untuk mengetahui. Gimana cara kerja mesin pengetahuan dalam diri kita itu? Yang disebut dengan cognition atau understanding, mengetahui. Gimana caranya? Nah, ini kalau dengan akrab dengan apa filsafat baru ya, modern di barat itu ya ini jadi pembicaraan yang panjang lebar nih, yang luar biasa ya. Filosof-filosof Eropa Barat itu nulis mengenai hal ini ya. Tapi Al-Ghazali dan para filosof muslim itu juga punya teori serupa, teori tentang bagaimana manusia itu kok bisa mengetahui, bagaimana proses pengetahuan itu. Jadi jauh sebelum David Hume, John Locke ya, Immanuel Kant, Hegel ya, itu semua kan, itu kan para filosof-filosof itu nulis mengenai ini semua ya. David Hume nulis, ya, John Locke nulis juga mengenai tema ini. Immanuel Kant juga nulis mengenai tema ini. Ya, Hegel ya juga nulis mengenai tema ini. Nah ini kita sebagai pewaris dari ilmu-ilmunya para ulama zaman dulu termasuk Al-Ghazali ini, nah kita belajar sekarang. Dan ini filsafat ya. Ini filsafat ini yang kita baca malam ini nih. Jadi makanya saya kadang-kadang agak heran kenapa kok ada orang mengatakan Imam Ghazali itu membunuh filsafat. Lah ini kitabnya ini kan filsafat ini. Yang kita baca sekarang ini ya inilah filsafat tentang bagaimana manusia itu tahu sesuatu ya. Namanya ini bagian dalam filsafat yang disebut dengan epistemologi ya. Jadi Ar-ruhul hissi itu dasar, menjadi landasan, fondasi untuk roh di atasnya. Idla yatasawwaru, karena tidak bisa menggambarkan, tidak bisa membayangkan atau tidak bisa melihat ya. Al-khayali, roh khayali illa maudu'an, kecuali sesuatu objek ya. Objek suatu benda yang menjadi sasaran roh khayali ba'dahu setelah ar-ruhul hissi. Jadi urut-urutannya pengetahuan itu bisa terbentuk dalam diri manusia. Ini kita kembali mengulangi keterangan pada bagian-bagian sebelumnya. Pertama itu ar-ruhul hissi. Bagaimana cara kerja ar-ruhul hissi? Jadi kita ini misalnya ya, ini saya pegang kitab namanya Mishkatul Anwar ya. Nah, ini kalau kitab ini ada di depan saya
saya lihat dengan mata saya sentuh dengan tangan saya. Nah, ini proses kita melihat, proses kita menyentuh, atau proses kita cium kitab ini karena baru, kertasnya baunya enak, kita cium. Nah, itu proses pertama tadi ini, itu namanya proses yang bisa terjadi karena ada ruhul hissi, roh atau kemampuan yang bersifat indrawi. Nah, itulah sumber pengetahuan yang pertama. Jadi pengetahuan yang pertama terjadi karena kita mengindera sesuatu, melihat, mencium, meraba, mencecap, dan seterusnya. Dari penglihatan kita ini, kemudian sesuatu yang kita lihat dengan mata ini ditransfer ke roh yang di atasnya, diolah ya, ditaruh di suatu lumbung penyimpanan pengetahuan ya, namanya ar-ruhul khayali. Itu ruh tingkatan kedua, di atasnya ar-ruhul hissi. Wal fikriyu, dan roh yang bersifat fikri, wal aqliyu, dan ar-ruhul aqli, yakunani, ada dua roh ini ba'dahuma, setelah ar-ruhul hissi dan ar-ruhul khayali. Jadi di atas roh hissi, roh khayali, itu ada roh ketiga namanya ar-ruhul aqli. Lalu ar-ruhul aqli di atasnya ada ar-ruhul fikri. Apa fungsi dari ar-ruhul aqli? Ar-ruhul aqli itu fungsinya adalah begini. Tadi kan sampean lihat buku ya, buku Mishkatul Anwar ini. Setelah buku ini kita lihat ya, itu kemudian informasinya disimpan di dalam suatu penyimpanan namanya ar-ruhul khayali, roh yang bersifat khayal. Khayal itu artinya dia punya kemampuan untuk membayangkan. Karena buku ini ya, itu setelah kita lihat, informasinya disimpan dalam roh namanya roh bayangan. Kenapa bayangan? Karena kalau buku ini kita singkirkan dari depan kita, hilang, mata kita tidak bisa melihat lagi, gambar mengenai buku ini itu masih tercetak di dalam roh kita berupa ar-ruhul khayali. Karena itu manusia itu luar biasa. Barang itu ya, kita melihat sesuatu, terus sesuatu itu kita singkirkan, itu memang hilang. Barang itu hilang bentuk fisiknya, tetapi memori barang itu masih tercetak dalam diri kita, dalam diri kita itu. Nah, ini hanya ada pada manusia. Sebagian dari kekuatan roh ini itu ada pada binatang, ya. Pada binatang ada, tapi tidak semua ya. Makanya kalau orang itu misalnya melihat sesuatu gitu kan, terus kemudian kita pergi ke Bali ya, sudah pulang sampai ke rumah itu masih ketok-ketokan kan, masih melela, masih tergambar dalam diri kita. Kenapa? Karena dalam diri kita ada ruhul khayali itu ya. Nah, ruhul khayali ini kan menyimpan memori itu, kemudian memori ini diolah di roh yang di atasnya sedikit, yaitu al-aqli. Ruhul aqli diolah di situ ya. Diolah di situ ya, dipilah-pilah ya. Ini buku, ini apa, ini handphone, ini jadi pilah-pilah. Tugas dari ar-ruhul aqli itu kan memilah-milah. Nah, kemudian setelah dipilah-pilah di situ kayak orang nyimpen barang-barang di gudang, setelah itu dipilah-pilah ya. Setelah dipilah-pilah dinaikkan ke atas, diproses, dianalisa, di namanya roh yang al-fikri itu. Nah, pada rohul fikri itu terjadi adalah seperti apa ya? Seperti proses menganalisa data. Ibarat orang survei begitu, pada tingkat rohul fikri itu data sudah di-input, kemudian di-coding, setelah di-coding baru dianalisa. Oh, ini polanya begini. Ini dibuat apa ya, dibuat grafik ya, kemudian ada persentase, baru kelihatan, oh ini artinya begini data ini ya. Nah, begitu. Jadi proses kayak proses pengelolaan data ini. Fabil hari, maka ya,
maka cocoklah, layaklah antakuna ada az-zujajatu, kaca dalam perlambang tadi itu lampu teplok yang ada dalam Quran itu, kal mahalli, seperti tempat, lil misbahi, untuk lampu. Maksudnya lampu di sini itu apinya itu loh, api dalam lampu teplok itu namanya misbah ya. Apa? Yaitu lampunya itu berupa api yang di dalam kaca itu ya. Jadi contoh dari apa itu? Contoh dari ar-ruhul hissi dan ar-ruhul khayali ya. Itu seperti tadi itu, seperti seperti api, seperti kaca yang di dalam kaca itu ada api ya. Kaca itu menjadi tempat untuk misbah. Wal mishkatu, dan mishkah ya. Ceruk itu tempat dalam tembok untuk meletakkan lampu. Itu kal mahalli, seperti tempat lizujajati, untuk kaca ya. Jadi kembali kepada perlambang lampu teplok ya. Jadi api yang ada di dalam lampu teplok itu namanya ar-ruhul aqli ya, ar-ruhul aqli. Kemudian jadi apinya itu sebetulnya, api itu seperti apa ya, ar-ruhul aqli itu ya, ar-ruhul aqli dan ar-ruhul fikri. Kemudian kacanya itu namanya ar-ruhul khayali. Ceruknya, yaitu tempat dalam tembok yang ada lubangnya untuk naruh lampu teplok, itu namanya ar-ruhul hissi ya. Jadi begitu urut-urutannya itu. Fayakunul misbahu ya, maka lampu itu fi zujajatin, di dalam kaca. Jadi api lampu itu ada dalam kaca. Wazujajatu, dan kaca itu fi mishkatin, di dalam ceruk, yaitu tempat dalam tembok itu. Jadi inilah susunan atau perlambang roh manusia kalau disepadankan dengan barang yang bisa kita lihat dalam dunia nyata, lampu teplok itu. Jadi apinya itu ar-ruhul aqli dan ar-ruhul fikri. Kacanya itu seperti ar-ruhul khayali. Tempat menaruh lampu itu namanya ar-ruhul hissi. Jadi lampu itu ada dalam ceruk itu. Karena ceruk itu seperti dasar ya, ditaruh di situ. Sebagaimana tadi ar-ruhul hissi itu hanya mungkin bisa bekerja kalau dilandasi oleh ar-ruhul khayali ya, itu hanya bisa bekerja kalau dilandasi namanya ar-ruhul hissi. Kemudian ar-ruhul khayali itu bekerja untuk membantu untuk menjadi dasar roh di atasnya, yaitu ar-ruhul aqli dan ar-ruhul fikri. Begitulah 3 tingkatan di dalam lampu teplok yang setara dengan 3 tingkatan atau 4 tingkatan di dalam hierarki roh manusia itu. Wa idh kanat, dan ketika ada hadhihi, ini tadi itu ceruk, kaca dan lampu tadi itu, kulluha, semuanya, anwaron, adalah cahaya-cahaya. Itu semua kan bercahaya. Ceruk kan bercahaya karena dapat sinar dari lampu itu. Kemudian kaca juga bercahaya, api juga bercahaya. Kemudian minyaknya sendiri karena saking bersihnya itu juga bercahaya ya. Nah, kalau minyak ini sudah roh yang paling tinggi, yaitu ar-ruhul qudsi itu ya. Jadi semua ini cahaya, ba'duha, sebagian dari cahaya ini fauqa ba'din, di atas yang lain. Fabil hari, maka cocoklah, maka layaklah antakuna, ada roh cahaya-cahaya ini nuron ala nurin, cahaya di atas cahaya. Jadi ini persis dengan ayat dalam Al-Quran tadi itu, nurun ala nur ya. Yahdillahu linurihi man yasha ya. Kan ayatnya kan gitu kan, Allahu nurus samawati wal ardi mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al misbahu fi zujajah, az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun yuqadu min syajaratin zaitunatin la syarqiyatin wala gharbiyatin yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsashu narun nurun
ala nurin, cahaya di atas cahaya, yang mirip dengan lampu teplok itu ya. Ada ceruk yang bercahaya, kaca bersinar bercahaya, apinya bercahaya, terus kemudian minyaknya bercahaya. Ini semua bercahaya ini ya, semua bercahaya. Nah begitulah roh manusia itu ya. Roh manusia itu pada dasarnya cahaya ya. Roh hisi cahaya, roh khoyali cahaya, roh akli cahaya, roh fikri cahaya, roh qudsi nabawi apalagi itu cahayanya cahaya ya. Makanya ilmu di dalam konsepsi Islam itu digambarkan seperti cahaya ya. Makanya itu seperti syairnya Imam Syafi'i yang terkenal ya, syaqautu waqi'an su'a hifzi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa akhbarani bi annal ilma nurun ya. Jadi gurunya Imam Syafi'i namanya Imam Waqi' ibn al-Jarrah itu berkata kepada Imam Syafi'i, wahai muridku, ilmu itu seperti cahaya. Wa akhbarani bi annal ilma nurun. Ilmu itu cahaya. Ilmu itu cahaya, ilmu apapun. Ilmu agama, ilmu umum, ilmu fisika, ilmu biologi. Karena kalau jenengan itu punya ilmu, itu kan jenengan kemudian seperti semula dalam kegelapan dapat cahaya terus paham sesuatu. Ketika ilmu itu belum datang itu gelap. Ini kenapa sih kok perkara kok begini ini ya. Begitu dapat ilmu, oh ternyata begitu toh. Terang itu. Jadi ilmu itu cahaya itu. Ilmu itu cahaya. Khatimatun, nah udah di ujung ini. Ya, khatimatun ay hadhihi khatimatun, ini adalah pungkasan, tapi pungkasan bukan khataman ini ya, pungkasan bab mengenai perlambang-perlambang ini. Hadzal mithalu, contoh-contoh ini, perlambang ini, innama yattabihu, sesungguhnya jelas perlambang ini liqulubil mu'minina, kepada hati-hatinya, roh-rohnya orang-orang yang beriman. Ini semua bisa difahami kalau sampean beriman. Saya memaknai beriman di sini tidak berarti muslim saja. Pokoknya jenengan beriman. Tapi kalau jenengan pandangan hidupnya atau paradigma keilmuannya itu materialistik, ya nggak percaya alam gaib, nggak percaya roh ya. Semua itu hanya proses-proses fisikal ya, proses fisikawi dan kimiawi ya, nggak percaya kepada jiwa. Nah, ini seperti orang-orang sekarang yang belajar sains kemudian nggak percaya jiwa dan semuanya bisa dijelaskan dengan proses yang bersifat material. Nah, itu. Nah, kalau sampean begitu pandangan hidupnya ya nggak akan paham ini. Sampean nggak paham keterangan ini ya. Ya sudah, karena sampean paradigmanya paradigma materialisme, artinya yang real itu hanya hal-hal yang bersifat bendawi ya. Jiwa nggak ada, roh tidak ada, barang gaib tidak ada ya. Gusti Allah tidak ada ya. Kalau jenengan pandangan hidupnya begitu materialis ya, positivistik ya sudah nggak paham sampean ya. Kalau jenengan pandangannya seperti itu, membaca keterangan Al-Ghazali ini ya ketawa ya, nggak percaya. Tapi kalau jenengan mukmin dalam pengertian percaya kepada barang gaib. Barang gaib itu apa? Sesuatu yang nggak kelihatan mata. Roh itu kan nggak kelihatan mata, itu roh itu. Jadi keterangan ini tuh hanya jelas bagi orang beriman, auliqulubil anbiya'i, atau kepada roh-rohnya para nabi, wal auliyai, dan para wali-wali. Nah, kalau tadi itu roh jenis kelima itu nggak bisa difahami kecuali orang kalau yang sudah sampai di tingkatan itu. Kalau jenengan masih tingkatannya roh hisi atau roh khoyali, nggak paham itu. Roh qudsi itu kayak apa sih? Nah, itu hanya para wali-wali yang paham itu ya. Laliqulubil kufari, tidak jelas bagi roh-rohnya orang-orang yang kafir, dalam pengertian dia nggak percaya barang gaib ya. Saya menerjemahkan al-kufari di sini hatinya atau roh atau
ya, pikirannya orang-orang yang materialistik, ya. Yang paradigmanya itu paradigma materialisme, ya. Naturalisme murni, nggak percaya barang gaib. Yang ada hanya alam benda saja, ya. Yang ada itu brain, otak, bukan mind, bukan mind itu pikiran itu nggak ada. Yang ada apa? Otak. Ya udah, kerja otak, semuanya itu di otak ini, ya. Dan otak itu kerja karena ada reaksi-reaksi listrik antara neuron-neuron dalam otak kita. Udah itu aja. Nggak ada roh, nggak ada jiwa, nggak ada apa-apa. Ya itu namanya orang kafir itu. Kafir di sini kafir epistemologi, ya. Kafir epistemologi, yaitu kafir dalam pengertian orang yang epistemologinya, cara pandangan keilmuannya itu materialistik, ya. Hanya percaya hal-hal yang punya wujud materi, ya. Tidak percaya kepada yang bersifat rohani, ya. Fa innan nuro, kenapa kok ini hanya bisa dipahami oleh orang-orang mukmin? Fa innan nuro, karena sesungguhnya cahaya, yuradu, dikehendaki cahaya itu lil hidayati, untuk petunjuk. Petunjuk ke apa? Kepada barang gaib. Siapa? Ya yang paling gaib dari yang gaib, ya Allah Subhanahu wa taala. Ini semua ilmu ini ilmu Mishkatul Anwar ini, itu ilmu yang tujuannya untuk hidayah. Ya, hidayah. Petunjuk kepada tujuan akhir dari seluruh penciptaan ini. Apa? Ya Allah Subhanahu wa taala, ya. Makanya dalam filsafat Islam, ya, itu kan filsafat itu kan bertingkat-tingkat, ya. Filsafat itu tingkat pertama itu namanya yang disebut dengan at-tabi'iyat, ya. Itu filsafat pertama, yaitu barang-barang yang bersifat tabi'i, natural, benda-benda yang ada wujud materialnya. Itu adalah filsafat tingkat pertama. Filsafat dalam pengetahuan mengenai hal-hal yang bersifat bendawi. Itu namanya tabi'iyat, yaitulah ini benda-benda dalam alam raya ini. Ilmu fisika, ilmu kimia, biologi, ilmu antropologi, sosiologi, semua itu namanya at-tabi'iyat semua itu. Lalu setelah itu baru ada ilmu namanya ilahiyat. Filsafat di atasnya namanya filsafat ilahiyat. Filsafat yang bersifat ketuhanan. Nah, artinya ilahiyat itu sebetulnya adalah pengetahuan tentang sesuatu yang bersifat gaib, ya. Nah, filsafat ilahiyat itu dibagi dua, ya. Ilahiyat itu ada ilahiyat yang bersifat umum, yaitu pengetahuan tentang segala hal yang ada di dunia ini, ya. Itu yang disebut dengan ilmu ontologi, ilmu kahanan. Ilmu apa? Ya seperti yang kita baca dalam kitab Mishkatul Anwar ini, ya. Selama kita ngaji Mishkatul Anwar itu ngaji kitab ilahiyat dalam pengertian umum, ya. Yaitu pengetahuan tentang kenapa kok ada alam raya ini, dari mana proses terciptanya, ya. Nah, itu namanya ilmu tentang ilahiyat pada tingkat pertama, tingkat umum, ya. Kemudian tingkat kedua, tingkat khusus, yaitu ilmu ketuhanan, ilahiyat, yang berbicara mengenai zatnya atau mengenai Allah Subhanahu wa taala. Karena semua ilmu itu di dalam pandangan para filosof-filosof muslim dulu, ya, Imam Ghazali, Ibnu Rus, semua sama, ya. Al-Farabi dan seterusnya. Ilmu-ilmu ini semua dipelajari itu tujuannya lil hidayah, sebagai jalan petunjuk untuk kembali kepada sumber yang ada semua ini. Siapa itu? Ya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan ilmu itu bertujuan dalam konsepsi Islam, ya. Beda dengan ilmu dalam konsepsi modern yang sekuler murni, ya, yang sekularistik dan materialistik. Ilmu itu nggak ada tujuannya. Ilmu itu ya murni untuk menjelaskan alam raya ini saja. Ilmu itu tidak ada teleologinya, tidak ada tujuan akhirnya. Karena itu disebut dengan ilmu itu bebas nilai, ya kan? Karena nggak ada tujuannya, ya. Ya udah, tugas ilmu fisikawan ya menjelaskan proses fisikal atau bersifat fisika dalam dunia ini. Hukum-hukumnya diungkapkan dan seterusnya. Setelah itu udah nggak ada tujuan yang lain, ya. Nah, kalau dalam Islam enggak, ilmu itu diketahui, dipelajari lil hidayah,
ada teleologinya, ada tujuan akhirnya. Apa itu tujuan akhirnya? Untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu dalam Islam itu nggak bisa sampai memisahkan ilmu dengan Tuhan, itu nggak bisa. Ya, ini pelajaran penting bagi teman-teman yang kebetulan terjun dalam bidang sains ya. Inilah konsepsi Al-Ghazali mengenai pengetahuan itu. Apakah konsepsi seperti ini berkontradiksi atau berlawanan dengan sains? Enggak ada sama sekali. Sains diterima secara keseluruhan di dalam ajaran Al-Ghazali ini. Cuma Al-Ghazali karena ini seorang beriman menambahkan dimensi yang penting, yaitu semua jenengan belajar sains ini, pengetahuan itu tujuan akhirnya apa? Lil hidayah, sebagai petunjuk sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fal masrufu, maka orang yang diengokke dalam bahasa Jawanya itu, diengokke itu dihindarkan, dibelokkan, antorikil huda, dari jalan petunjuk. Itu orang kalau tidak mendapatkan petunjuk ya, maka batilon, orang ini batal. Batal itu artinya yang nggak jadi ya. Ibarat orang bikin kue itu apa namanya Mbak Admin, bantet, nggak mongkok itu, batal itu ya, nggak jadi, pokoknya nggak naik itu namanya batilun itu. Kalau orang kok tidak mendapatkan hidayah, ilmunya hanya dipelajari murni sebagai ilmu saja, ya ini batal. Orang seperti itu ilmunya batal. Ya, dia dapat ilmu sekedar ilmu saja, tapi ilmu ini tidak membawa dia kepada sumbernya ilmu. Ya, batal itu. Batal ya. Ilmunya batal. Wa zulmatun, dan kegelapan. Kegelap ya. Jadi dia memang dapat cahaya, tapi cahaya terbatas. Cahaya berupa ilmu yang dia kuasai itu, tapi cahaya terbatas karena dia nggak percaya kepada sesuatu yang gaib ya. Jadi ilmunya ini ilmu yang tidak membawa dia kepada sumber pengetahuan dari segala pengetahuan, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya dia berada pada kegelapan ya. Li'anna zulmata, karena sesungguhnya kegelapan, la tahdi, tidak bisa menunjukkan kegelapan itu, ilal batili ya, ilal batili, kepada barang yang batil ya. Kama la tahdi, sebagaimana tidak menunjukkan az-zulmah ini ilal haqqi, kepada kebenaran ya. Jadi kalau gelap ya nggak bisa menunjukkan kita kepada sesuatu yang hak ya, yang nyata, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu sepertinya li'anna zulmata la tahdi illa ilal batili ya. Sebagaimana kegelapan itu tidak bisa menunjukkan kecuali kepada barang yang batal ya. Jadi mungkin ada ilah yang terbuang itu, atau nggak tahu salah cetak atau apa. Li'anna zulmata la tahdi illa ilal batili, karena kegelapan itu tidak bisa menunjukkan kecuali kepada barang yang batil ya. Sebagaimana kegelapan ya, itu tidak bisa menunjukkan kecuali kepada kebenaran ya, nggak bisa ya. Wa uqulul kuffari, dan akal-akalnya, artinya apa ya, roh-rohnya orang-orang kafir, orang-orang yang paradigmanya itu materialistik itu, intakasat ya. Intakasat itu apa ya, intakasat itu mati atau gelap ya. Jadi gelap uqulul kuffar ini ya, dari kata nukusun, artinya seperti sinar yang memudar itu ya. Wa kadzalika, dan begitu juga sairu idrakatihim, semua kemampuan-kemampuan menalarnya atau mengetahuinya uqulul kuffar itu juga begitu gelap itu ya.
wa ta'awanat dan saling menolong ukulul kufar ini alal idlali terhadap menyesatkan fi hakim di dalam haknya mereka, dalam konteks mereka itu. Jadi memang mereka ini punya pengetahuan, tapi karena mereka tidak percaya barang yang gaib, karena paradigmanya itu materialistik, jadi ilmunya ini, rohnya ini itu seperti cahaya yang memudar. Jadi ujungnya membuat mereka makin jauh, makin sesat, dalam pengertian makin jauh dari sumber kebenaran, ya, makin jauh dari Tuhan, ya. Jadi mereka makin banyak ilmunya, makin tambah jauh dari Tuhan, ya. Makin tambah informasinya, makin tidak mengakui adanya Tuhan, ya. Jadi makin tambah ilmunya, makin tidak mengetahui, tidak mengakui adanya Tuhan, ya. Makin keras itu penolakannya kepada Tuhan itu, ya. Famithaluhum, maka contohnya mereka ini, perlambangnya mereka ini karajulin, ya, sebagaimana seorang laki-laki fi bahrin, di dalam lautan lujiyin yang yang dalam sekali, ya bisyahu maujun, yang menimpali, menutupi, ya, kepada lautan ini maujun, gelombang, min fauqihi, dari atasnya gelombang ini maujun, gelombang yang lain, min fauqihi, dari atasnya gelombang yang kedua ini sahabun, ada mendung, zulumatun, kegelapan, ba'duha, sebagian dari zulumat, ya, fauqa ba'din, di atas yang lain. Jadi gelap di atas gelap. Kalau tadi kan cahaya di atas cahaya. Kalau bagi orang-orang seperti ini, itu gelap di atas gelap, ya. Makin dia punya pengetahuan baru, makin dia gelap. Dalam pengertian, makin dia tidak percaya adanya Tuhan, makin dia mengingkari yang gaib dan seterusnya. Wal bahrul lujiyu, dan lautan, wal bahru al-lujiyu, dan lautan yang tadi itu yang dalam itu, ya, itu adalah huwa, ad-dunya adalah dunia. Di dunia itu adalah lautan dalam yang gelap itu. Bima fiha, dengan segala sesuatu fiha yang dalam dunia ini. Minal akhtori, berupa bahaya-bahaya, al-muhlikati, yang merusak, wal ashghali, dan kesibukan-kesibukan, distraksi-distraksi, sesuatu yang membuat kita lupa pada sumber kehidupan ini, ya, al-murdiyati, ya, yang membuat kita terperosok ke dalam, ya. Wal kadurati, dan kotoran-kotoran, al-mu'miyati, yang menggelapkan mata kita, membutakan mata kita itu, ya. Jadi ya ini ini kritik Al-Ghazali kepada orang-orang yang dalam filsafat Islam disebut dengan at-tabi'iyun, orang-orang naturalis. Jadi sejak dulu itu sudah ada debat atau pertengkaran atau konflik atau debat di antara orang-orang yang disebut dengan at-tabi'iyun, orang-orang yang naturalis, ya. Ya kalau sekarang ya orang-orang yang para orang-orang ilmuwan, para saintis yang di barat umumnya sekarang ini kan, ya kan, mereka ini yaitu tidak percaya kepada hal-hal yang gaib, karena sesuatu yang tidak bisa diketahui dengan indera atau instrumen yang membantu indera berarti nggak ada, ya. Nah itu dalam sejarah Islam itu sudah ada namanya at-tabi'iyun. Orang tabi'iyun itu orang yang hanya percaya kepada sesuatu yang indrawi, yang gaib nggak percaya, ya. Nah ini bagi orang yang tabi'iyun ini dunia ini itu membuat dia makin gelap, ya. Jadi kenapa? Karena pengetahuan dia mengenai dunia ini melalui berbagai jenis pengetahuan itu tidak membuat dia mendapatkan jalan yang terang menuju kepada sumber kehidupan ini. Makin dia dapat pengetahuan baru, makin jauh. Tambah ilmunya jauh lagi. Tambah lagi jauh lagi, ya. Begitu. Zulumatun ba'duha fauqa ba'din, ya. Kegelapan yang satu di atas kegelapan yang lain. Terus
terus begitu ya. Inilah perlambang orang-orang yang tidak percaya kepada alam gaib ya, yang hanya percaya kepada alam materi. Sekian ngaji Mishkatul Anwar malam ini, kita teruskan minggu depan. Mari kita tutup dengan bacaan sholawat Tibbul Qulub. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Space-nya nggak jalan ini.